Jadi artinya disiplin di sini kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disinilah sudah berubah makna disiplin menjadi sebuah paradigma yang menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, nanti kita kembalikan lagi ke makna kedisiplinan tersebut. Nah, jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu yang bagaimana? Yaitu di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat satu. Disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi artinya di dalam kemerdekaan ini memang harus ada yang namanya disiplin diri yang kuat. Kalau bukan kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri, maka di situ pasti nanti muncullah yang namanya penguasa lain mendisiplinkan diri kita melalui sebuah peraturan. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini alhamdulillah kita berkumpul dalam acara untuk kegiatan aksi nyata kami pada program guru penggerak, yaitu mengenai tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita melakukan berdoa dahulu. Baik, saya persilakan sebelum kita mulai berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuki di dalam ruang eksplorasi tentang budaya positif, di sini ada sebuah gambar Bapak Ibu. Sebelum masuk sana kita fokus dulu. Ada dua gambar. Yang pertama ada gambar ulat, jam, dan bunga. Coba kita perhatikan, ya. Kira-kira untuk yang menjawab yang terakhir itu berapa kombinasi dari ulat, bunga, dan jam? Tidak ada bayangan? Coba ya, sudah mau mengetahui kira-kira jawabannya, tunjuk tangan. Tidak apa-apa, sama boleh. Kita belajar fokus saja ke awal. Bu, saya berapa? 36. 16. Bu, Mas ini tadi 24. Oke. Apa? Belum. Bu Dina berapa umurnya? 24. Bisa? Nampak nggak? Kira-kira berapa kan? Astagfirullah, kata dibilang. 24. Berarti bisa. Apa kira-kira berapa? Masih bingung? Masih bingung. Baik, bervariasi berarti jawabannya ya. Baik, kita koreksi sama-sama Bapak Ibu ya. Gambar yang pertama kita lihat di situ ada 3 ulat ya, dengan memakai bunga di atasnya. Ya, berarti ulat kombinasi bunga kecil di situ ada 3, yaitu jumlahnya 21. Berarti kalau satu ulat sama satu bunga, berapa nominalnya buat satu itu? Berapa angkanya? 7 ya. Kemudian jam di situ menunjukkan angka berapa ya Bapak Ibu? Nah, berarti 6 tambah 7 sama dengan 19. Berarti 1 jam tadi 6 ya, sesuai angkanya betul. Kemudian yang kedua, di situ ada 1 bunga
ditambah jam ke-6 dan bulan memakai bunga, totalnya 15. Berarti di situ kalau satu bunga berapa kira-kira? 7 ditambah jamnya berapa tadi? 6 berapa? 13 ditambah satu bunga. Berarti bunganya nilainya 2. Satu bunga nilainya 2. Kemudian di bawahnya baru muncul satu bulan tidak memakai bunga ditambah 2 bunga ya, 2 bunga itu ya. Kemudian ditambah jam dengan angka berapa? 5. Berarti 5 ditambah bunganya 2 ditambah 2 sama dengan iya 4 ya, 4 tambah 9 tambah 5 sama dengan 9. Baru tambahkan bulan. Bulannya itu tidak memakai bunga, tapi bunganya 2. Kalau ulang pakai bunga tadi angkanya berapa? 7. Berarti dikurangi 2 sama dengan 5. 9 ditambah 5. Jawabannya berapa? 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 14. Nah, itulah jawabannya. Nah, itu tadi kita sudah bagus. Lagi ya? Tidak apa-apa. Bisa aku bilang ada kok 4. Nggak satu bunga? Nggak apa-apa. Oke, baik, kita lanjutkan. Berarti kita berusaha fokus apa ya? Nah, baik, kita akan memasuki yaitu budaya positif. Ya, tema kita itu budaya positif ya. Nah, ini adalah istilahnya kalau kita dalam guru penggerak itu salam dan bahagia. Jadi artinya kita ucapkan salam dan selalu bahagia. Nah, hakikat kita itu pembukaan dan perkenalan. Alhamdulillah sudah tadi ya. Kemudian presentasi konsep. Yang ketiga nanti tanya jawab dan refleksi. Nah, di dalam ruangan ini Bapak Ibu kita berusaha untuk kolaborasi, yaitu kerjasama ya. Kolaborasi sama teman kita. Kemudian kita mengoptimalkan waktu, biarpun kita dalam waktu yang sangat sempit ini kita tetap berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Dan yang ketiga, kita usahakan pikiran dan perasaan kita fokus pada materi kegiatan kita hari ini. Nah, kita usahakan fokus ke situ ya. Nah, pertanyaan pemantik bagi kegiatan kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Apa setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik. Nah, nanti pertanyaan ini akan ada jawabannya pada materi. Oke. Budaya positif atau ekosistem budaya positif atau ekosistem positif. Ya. Itu artinya apa? Artinya di situ kita memperbaiki lingkungan yang ada di sekolah. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru itu diibaratkan seperti seorang petani. Jadi seorang petani ini, yang namanya petani kan pasti dia tahu cara memilih benih. Yang kedua, tahu bagaimana cara mengolah tanah. Yang ketiga, tahu cara mengendalikan hama. Betul atau enggak? Betul ya. Jadi disinilah kita sebagai seorang guru diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebagai seorang petani. Artinya hubungan dengan ekosistem positif itu apa? Yaitu memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberikan pupuk, air dan membasmi ulat yang mengganggu hidup tanaman, padi dan lain sebagainya. Kalau kita di sekolah Bapak Ibu, ya budaya positif berarti kita bagaimana cara mendidik anak, menuntun anak supaya anak itu mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan kebahagiaan dan memiliki karakter yang baik. Nah, itu bagaimana? Disinilah kita nanti akan diajarkan bagaimana caranya membuat ekosistem yang positif.
membuat budaya yang positif. Nah, mari kita mencoba Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu pakai tangan kalian, Bapak Ibu. Nah, tangannya yang jari tengah di tangan di dalam, kemudian ditutup dengan keempat jari. Nah, kita bayangkan di dalam tangan kita ada benda yang sangat berharga, ya. Kemudian rekan-rekan kita ingin berusaha membuka kepala tangan kita, ya. Rekan kita itu boleh menggunakan segala cara, bagaimana caranya agar tangan kita di dalamnya yang berharga itu bisa dibuka. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, yang jadi tangannya apa? Jempolnya di dalamnya. Sudah? Bisa dibayangkan? Nah, terbayangkan Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaannya, kira-kira kalau misalkan ada teman kita berusaha untuk membuka kepala tangan kita buka atau enggak? Yang pertama. Yang kedua, kalau memang nggak mau buka, apa alasan Bapak Ibu? Coba, kira-kira dari tangan 3, kalau menurut Bu Ati, kira-kira Bu Ati mau nggak membuka tangan tadi? Belum tentu. Kenapa Bu Ati? Alasannya Pak. Ya, berarti gimana? Kenapa Pak orang dulu? Misalkan di tangan kita ini ada benda yang berharga. Katakanlah di sini saya punya emas 50 atau ayam misalnya. Ya. Ini nggak kepingin saya orang tahu. Tapi saya nggak pengen orang tahu, jadi saya sembunyikan di tangannya. Kira-kira ada orang yang mau pengen membuka rahasia saya? Kalau menurut saya itu terserah saya. Misalkan saya mau buka, ya saya kasihkan. Kenapa kan? Kalau enggak, ya apa alasannya? Kalau iya, apa alasannya? Kalau buat kira-kira mau membuka atau enggak? Alasannya kenapa? Biar apa ya? Biar orang nggak tahu lah rahasia. Aku biar orang nggak tahu rahasia. Iya, biar orang nggak meminta-minta sama kita. Kalau menurut Pak Teguh, kira-kira tangan tadi Pak Teguh buka atau enggak? Terpaksa buka. Kenapa terpaksa buka? Oh, karena kesepakatan. Karena kesepakatan, terpaksa buka karena kesepakatan. Berarti dalam keadaan terpaksa Bapak Teguh ya. Oke. Tidak mau buka, mau buka, boleh terserah. Jadi intinya begini, yang ketiga, coba perhatikan pertanyaan, siapa yang memegang kendali akan membuka atau menutup kepala tangan tadi? Kalau Bu Adi tadi mau, nggak mau dibuka ya. Jadi yang menentukan siapa itu? Yang menentukan siapa? Buka atau tidak? Ibu sendiri. Kalau Pak Teguh tadi? Saya sendiri. Berarti kuncinya di sini kita sendirilah yang memegang kendali tersebut. Betul atau tidak Pak Ibu? Jadi kita lah yang apa yang mau atau enggaknya itu tergantung kita. Semua kendali itu dalam sebuah kegiatan atau perilaku kita sendirilah yang mengendalikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, menurut William Glasser, teori kontrol itu dikembangkan dinamakan choice theory. Ya, artinya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari kegiatan ini Bapak Ibu, menurut psikiater atau psikiater dan pendidik William Glasser ini, bahwa teori kontrol itu kemudian dikembangkan dinamakan choice theory. Artinya di sini ada guru itu mengontrol murid, betul atau enggak? Secara sadar atau tidak, bahasanya guru itu sebenarnya bisa mengontrol murid, dan disitulah power seorang guru. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Penguatan positif artinya memberi motivasi. Dan yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu nanti kita jelaskan ya. Dan yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira yang keempat betul atau enggak? Setuju atau enggak? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju? Ya, baik. Semuanya itu yang kembali ke pertanyaan tadi, semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, lalu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau motivasi ya menuju ke respon pada pendekatan teori kontrol? Jadi kalau menurut Stephen Covey ini mengatakan bahwa kita ingin membuat, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, kalau mau merubah pelan-pelan berarti sikap kita yang berubah dahulu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya begini Bapak Ibu, kita kan memandang misalkan ini, kalau saya memandang Pak Abang dengan misalkan Bu Ati dengan Bu Dina itu saya ibaratkan sama, itu pandangan saya. Tetapi dalam pandangan Pak Abang dia berbeda. Artinya Bu Ati orang seperti ini dan Bu Dina orang seperti ini. Nah, konsep-konsep cara pandang inilah yang yang diterapkan untuk mengubah, ya, untuk mengubah secara besarnya. Jadi kalau penilaian sedikit-sedikit sifatnya diubah, tapi kalau yang untuk secara besarnya itu paradigma, pola pandangnya itu dibedakan, ya, sesuai dengan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau secara kasat mata mungkin Bu Dina sama Bu Ati itu sama, tetapi kita nggak tahu di dalamnya. Nah, cara pandang seperti inilah yang nanti akan merubah sikap kita dalam menangani sebuah permasalahan. Nah, ini adalah stimulus, respon, dan teori kontrol. Jadi kita ubah paradigma stimulus tadi menuju ke teori kontrol. Nah, ini yang saya katakan tadi. Realitas kebutuhan kita sama. Padahal kalau di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Contoh yang tadi saya sampaikan, mungkin saya dengan Pak Tengku sama teritas. Pak Tengku makan, saya pun juga perlu makan. Tetapi realitanya, kenyataannya berbeda. Karena Pak Tengku lebih tua, mungkin Pak Tengku masih dalam kebutuhan makanan lebih sedikit daripada saya yang masih muda. Nah, secara teori dia lebih berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, seperti yang kita lakukan tadi yang pertama terhadap ulat tadi kan macam-macam jawabannya. Nah, disitulah ada yang namanya teori kontrol. Kita sendiri yang mengontrol. Kita yang mengontrol di sini mengucapkan, oh itu tadi 24, oh itu tadi 16. Nah, disitulah yang dinamakan dengan teori kontrol. Nah, apakah arti disiplin itu, Bapak Ibu? Di sini dijelaskan bahwasanya disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya atau bahasanya disiplina, yang artinya itu belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu belajar, Bapak Ibu. Mana asalnya dari kata itu berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, yaitu disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita
budaya di Indonesia ini, mana kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau tidak? Secara tidak langsung memang sudah diubah Bapak Ibu. Kita sendirilah yang mengubah makna tersebut. Padahal secara artinya apa itu? Artinya itu adalah belajar. Nah, ini untuk disiplin positifnya menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Beliau menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, ya. Yang dengan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi berasal dari diri kita sendiri, bukan dari dorongan orang lain atau sesuatu hal yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif itu apa? Yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka sebenarnya murid-murid kita ini mempunyai sebuah keyakinan Bapak Ibu, punya keyakinan itu, dan itu kadang-kadang terbentur dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, makanya di sini tujuan dari penerapan disiplin positif ini untuk itu, bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang baik buat anak didik kita di sekolah. Nah, mari kita merenung. Pernahkah kita melakukan sesuatu? Tentu pernah Bapak Ibu ya. Apa kita melakukan sesuatu atas dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Salah satu contohnya, kita datang ke sekolah, itu atas dasar dorongan dari diri sendiri atau karena orang lain atau sesuatu hal. Nah, itu Bapak Ibu sendiri yang tahu, karena itu adalah motivasi dari Bapak Ibu sendiri. Nah, artinya kalau Bapak Ibu termotivasi dari dalam, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Tapi kalau motivasinya masih dari luar atau eksternal, berarti Bapak Ibu masih mengharapkan sesuatu atau mengharapkan suatu imbalan dari orang lain. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama Bapak Ibu, inilah yang pertama ya, menurut Diana Gosen, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau kita buat peraturan tentu pasti ada sanksinya Bapak Ibu ya, ada sanksinya atau hukuman. Nah, inilah salah satu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini yang sering Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita pun disuruh orang lain, kemudian buat apa saya kerjakan, itu pun nggak ada apapun. Nah, kadang-kadang seperti itu, betul nggak? Nah, betul ya. Sama dengan kita mengajar Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengajar pun buat apa saya mengajar, gaji itu nggak keluar. Ada mungkin ada seperti itu, ada mungkin nggak. Karena itulah yang namanya untuk mendapatkan imbalan dari orang-orang. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, ini salah satu yang paling penting Bapak Ibu. Artinya gini, untuk menjadi seseorang, misalkan katakanlah kita berangkat pagi-pagi ya, pagi ke sekolah, masuk sekolah jam 8, kemudian kita jam 7.30 dan sampai di sekolah. Tanpa melihat sebuah aturan atau tata tertib di sekolah, kita datang terlebih dahulu. Artinya apa? Kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Nah,
Nah, bagaimana orang lain itu bisa melihat, oh sebenarnya si Fulan itu dia datang itu karena dirinya sendiri, menghargai diri sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena takut dihukum, bukan. Kadang-kadang ada juga bagaimana orang tersebut atau guru kita datang agak terlambat. Nah, memang itu sebab karena keinginan dia sendiri, dia percaya bahwasanya oh di sekolah itu datang nggak datang atau maaf terlambat nggak terlambat tetap dihargai. Nah, kadang-kadang juga muncul seperti itu. Artinya tidak ada namanya menghindari ketidaknyamanan atau mendapat imbalan, tapi dia menghargai diri sendiri dengan nilai yang dia percaya. Dia percaya bahwasanya saya kalau datang terlambat tidak masalah. Nah, itu salah satu bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri. Artinya dia tidak menghiraukan dari orang lain. Nah, teori perilaku manusia. Nah, ini ada eksternal ya, ada juga yang internal. Ini salah satu bentuknya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila kita tidak melakukannya? Ini pasti. Salah satu bentuk perilaku kita. Misalkan kita ada sebuah kegiatan, kita tanya, kira-kira kalau saya nggak ikut kan nggak masalah. Nah, itulah yang dilakukan dengan motivasi eksternal. Nah, yang kedua, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Salah satu contoh yang sering muncul ini pasti ya. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Kalau saya ikut kegiatan tersebut, apa yang saya dapatkan? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Nah, bagaimana yang motivasi internal? Ini Bapak Ibu, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, disinilah yang paling penting adalah motivasi internal. Artinya dari sini nanti kita akan berusaha untuk mengembangkan diri kita sendiri. Nah, ini yang paling penting, motivasi internal. Artinya dari dalam kita sendiri yang mengontrol diri kita. Nah, ini salah satu contohnya itu, apa motivasi Anda saat Anda datang ke sekolah dan mengajar tepat waktu? Kalau ini saya tanya seperti ini, jawaban Bapak Ibu bagaimana? Coba satu-satu aja. Mungkin Bu Tika, kalau misalkan saya tanya, motivasi Ibu Tika datang ke sekolah tepat waktu apa? Motivasinya mungkin Pak ya, ada bisa masuk lebih cepat, bisa memberikan briefing dulu sama anak-anak biar belajar lebih semangat. Biar lebih semangat. Anaknya Pak, bukan mengharapkan imbalan dari orang lain, anaknya. Berarti tujuan Ibu datang ke sekolah itu lebih cepat karena biar lebih cepat Bisa melakukan briefing, bisa maksudnya apa namanya Pak, pemanasan biar anak itu. pemanasan dulu. Kalau Pak Afan, kira-kira kalau saya tanya motivasi Pak Afan kalau datang sekolah mengajar tepat waktu apa? Motivasi Bapak untuk datang sekolah tepat waktu kira-kira? Berarti sesuai peraturan Pak. Ya. Nah, inilah namanya perbedaan manusia dan teori kontrol. Kita menganggap manusia itu sama, padahal berbeda. Pertanyaan satu, tapi jawabannya berbeda. Kalau kita nanti jawaban dari Ibu Tika tadi, supaya agar saya bisa lebih cepat mengajar anak atau persiapkan anak untuk belajar. Tetapi dengan jawaban Pak Abang tadi yaitu karena sesuai peraturan, disiplin, itu sesuai peraturan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui motivasi apa yang muncul sama Bu Tika dan motivasi apa yang muncul pada Pak Abang. Nah, kenapa yang eksternal mana, yang internal mana? Nah, ini salah satu contoh. Nah, jika di sekolah tidak ada aturan tentang jika seorang guru tidak datang tepat waktu akan diberikan teguran, Anda akan tetap datang tepat waktu atau tidak? Misalkan di sekolah ya, tidak ada peraturan datang tepat waktu. Itu masih budaya tumbuh, budaya Malaysia satu ya. Datang terlambat dan pulang lebih cepat. Artinya datang dia tidak tepat waktu dan pulang lebih awal. Misalkan nggak ada budaya Malaysia satu itu bagaimana? Apa yang akan Ibu lakukan? Apakah masih tetap
datang tepat waktu atau tidak? Ya, Mas Ri mana? Tepat waktu, Mas Ri. Ya Pak malu sama anak. Malu sama anak, karena malu sama anak. Baik. Oke, yang ketiga, dari 3 jenis motivasi yang telah kita ketahui, motivasi mana yang banyak mendasari murid-murid Anda untuk berperilaku di sekolah? Kira-kira anak di sekolah ini termotivasi karena apa? Apakah mereka benar-benar pengen belajar atau karena dia ingin jumpa dengan teman-teman atau sesuatu hal yang lain? Nah, ini yang kita dapatkan, nanti kita tengok murid kita. Kira-kira motivasi apa yang dia dapatkan? Nah, saya coba dulu strategi apa yang Anda terapkan agar siswa Anda mampu menerapkan disiplin positif. Bagaimana cara strateginya agar siswa kita mampu menerapkan disiplin positif? Kita lanjutkan. Nah, inilah yang dinamakan budaya positif, Bapak Ibu ya. Di sini ada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, baru membudaya. Nah, jadi dimulai dari awal dulu. Tak nampak awalnya. Dari kecil ya Bapak Ibu, ini peraturan kelas ya. Apa? Peraturan kelas yang dari kelas dulu Bapak Ibu ya. Peraturan kelas, kemudian nampak dari peraturan kelas muncullah sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti kita bahas apa itu peraturan dan keyakinan. Dan kemudian menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif ini sudah menjadi sebuah lingkungan yang ada di sekolah. Yang lingkungan yang di sekolah, kemudian yang terakhir yaitu menjadi sebuah budaya positif. Menjadi budaya positif. Nah, disinilah dari awal dulu yaitu menjadi sebuah peraturan kelas, kemudian naik menjadi keyakinan kelas, kemudian naik level lagi yang lingkungan positif, dan yang terakhir sudah menjadi budaya positif. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja, akan tetapi harus keyakinan kelas? Pertanyaannya di sini, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau ini saya tanya, ini yang sering kebelah mungkin kan, kalau ada razia di situ, bawa helm. Kenapa alasannya? Coba, kenapa saya pakai helm kalau naik kendaraan roda 2 atau naik motor harus pakai helm? Oh, biar nggak masuk ke bulu mata. Razia. Kenapa? Mas ini? Untuk menghindari kecelakaan agar kepala kita agar kepalanya aman, nggak terbentur. Ini kalau saya berpikiran itu paling kalau situ biar nggak kena razia. Iya, Bapak ya. Kalau misalnya di sini tidak ada yang namanya peraturan naik kereta, naik motor roda 2 nggak pakai helm, itu kira-kira semua pakai helm nggak? mau nggak? Saya tidak bisa pakai helm. Salah saya kuning pakai helm. Nah, disitulah namanya peraturan. Kadang-kadang masih dibuat peraturan tapi tidak dilanggar karena hukumannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Seperti kemarin yang terjadi COVID ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang menjalankan mengikuti serangkaian peraturan. Artinya begini Bapak Ibu, ya. Artinya begini, kita kan memakai helm ini karena ada peraturan, ya kan? Artinya kalau ada peraturan ya kita ikuti. Tetapi itu karena bersifat motivasi eksternal. Sebenarnya kalau dari internal kita menjaga keselamatan diri kita sendiri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Mas tadi,
yaitu dengan cara memakai helm agar kalau terjadi kecelakaan atau kepalanya tidak terbentur keras, ada pengamannya apa. Nah, yang kedua, alasan motivasi yang fungsinya apa kira-kira kalau memiliki peraturan 3 ini? Masih ingat kemarin Bapak Ibu ya, pada zaman COVID kita berjumpa gini aja harus pakai masker. Nah, kira-kira di situ kenapa kita pakai masker? Menghindari jangan kena penyakit Pak. Iya, betul sekali. Yaitu menjaga agar tidak tertular virus. Menjaga siapa? Diri kita, ya diri kita sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya, kita tengok, ya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Ya. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran, dan yang kelima, tertib. Nah, yang ini merupakan keyakinan kelas atau peraturan kelas, Bapak Ibu. Sama-sama kesepakatan kelas ini. Kira-kira ini keyakinan kelas atau peraturan kelas? Ini Bapak Ibu. Peraturan kelas. Kalau menurut saya ini ada sebuah keyakinan kelas. Kenapa? Karena tidak banyak Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kan pasti dibuat tidak boleh terlambat, harus menjaga kebersihan sekolah, sebagainya. Artinya apa? Ada konotasinya di situ bahwasanya kalau peraturan itu bersifat negatif, tidak boleh. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sudah konteksnya itu singkat dan bersifat positif, bersifat baik. Salah satu contohnya ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira kok dibentuk sebuah peraturan bagaimana kata-katanya? Guru tidak boleh atau murid tidak boleh berkelahi, murid tidak boleh bertengkar. Itu kalau peraturan kelas. Tetapi kalau keyakinan itu sudah berupa kalimat positif. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini kalau keyakinan kelas itu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Artinya peraturan itu kan banyak Bapak Ibu saya. Nah, itulah dipadatkan, dibuat kalimatnya sepositif mungkin atau jadi positif. Disitulah maka akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, namanya keyakinan kan dia sedikit tapi dijalankan. Ini kita tengok kalimatnya, contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau kita di kelas biasanya kan yang anak ribut, tidak win. Betul Bapak Ibu? Nah, tidak boleh ribut di kelas. Nah, kalimat positifnya bagaimana? Berjalanlah di kelas atau koridor. Artinya ini maknanya sama, kayak disuruh berjalan. Ini pun sebenarnya disuruh berjalan. Jangan berlari, berarti artinya disuruh jalan. Tapi diubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Kita lanjutkan ke keyakinan kelas, kemudian di sama lihat tadi ya. Nah, kalau peraturan kelas itu ini yang kita ubah ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas ini bagaimana kira-kira kalimatnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau menjadi keyakinan kelas kita ubah kalimatnya itu positif. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Jadi kalau kalimat positifnya bagaimana? Gimana? Kalau kita tengok tempat buku itu di mana, Bapak? Di lemari. Berarti simpanlah buku di lemari. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kan masih negatif, Bapak Ibu ya. Kita ubah ke positif. Kira-kira menjadi apa itu? Kalau jangan gini lah, dilarang mengganggu. Iya, boleh berteman dengan baik, atau kalau istilahnya mengganggu kata apa? Kebalikan dari mengganggu apa? Iya, menjaga atau bermain dengan baik. Dilarang melakukan kekerasan. Kalimat positifnya bagaimana kira-kira? Dilarang melakukan kekerasan. Hindarilah itu negatif. Positifnya menyayangi, ya, menyayangi diri dan teman. Dilarang menggunakan narkoba. Kalimat positifnya bagaimana? Ya, keras. Ya, jagalah kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi kalimat-kalimat yang negatif yang sering kita nampakkan di peraturan ini, kita ubah menjadi sebuah kalimat positif sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Kira-kira nanti bisa nggak kita terapkan di sekolah itu? Jadi kita berusaha untuk mengubah peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan. Kenapa ya, Pak? Di luar ya, Pak, di luar. Mama di luar. Pulang. Nah, hukuman konsekuensi dan restitusi. Kita cepat ya. Ini salah satu bentuk siswa. Ini hukuman atau konsekuensi. Siswa diminta untuk menulis, saya tidak akan melapor lagi sebanyak 100 kali. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Kira-kira yang nomor 1 ini berupa hukuman atau konsekuensi kalau Bapak Ibu. Suruh menulis sebanyak 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kalau lari mengelilingi lapangan? Hukuman. Membersihkan tulisan yang dibuatnya di meja tulis? Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit, hukuman atau konsekuensi? Kehilangan 10 menit waktu istirahatnya untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat, konsekuensi. Jadi kalau menurut Bapak Ibu apa itu hukuman atau apa itu konsekuensi? Nah, kita akan bahas di sini ya. Nah, inilah jawabannya. Apakah benar? Oh iya, baca yang benar. Oke. Nah, jadi membersihkan WC karena mematahkan pensil temannya itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ada
akan menyakitkannya ini, entah berupa fisik atau verbal. Itu namanya hukuman, membuat anak sakit di fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sedangkan hukuman, anak membenci kedisiplinan, pasti membenci kedisiplinan. Contohnya yang tadi, ya. Yang kedua, yang untuk konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Di sini beda loh ya, membenci dan menghargai. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman itu. Biasanya kan sering anak-anak kita terjadi situ, udah Pak, saya pasrah Pak, susah apa hukumannya, dipotongkan tangannya, minta dipukul dan sebagainya, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk yang konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah inilah sebenarnya yang paling penting Bapak Ibu. Menyesuaikan diri artinya apa? Dia mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Kalau dia berbuat salah, berarti dia harus belajar untuk meminta maaf dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Artinya apa? Kalau hukuman itu lebih cenderung ke fisik, ya, cenderung ke fisik dan menyakiti. Tetapi kalau konsekuensi itu lebih ke anak bertanggung jawab. Nah, menurut Al-Fiqon, ini ada beberapa hukuman yang dianggap ya dihukum oleh penghargaan. Artinya gini apa Ibu? Kalau Al-Fiqon merupakan bahwa ini pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukum seseorang. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau kita sering mendapatkan penghargaan Bapak Ibu, contoh anak kita, yang A1, dia sering mendapatkan penghargaan. Kemudian ada anaknya satu lagi, dia tidak pernah mendapat penghargaan. Otomatis yang nomor 2 ini pasti pasrah dia. Udahlah, pasti itu yang nomor 1 dia dapat. Betul? Padahal sebenarnya di sini ini yang namanya dihukum oleh penghargaan. Saya kemarin juga memikirnya, padahal penghargaan itu adalah bentuk motivasi. Rupanya disinilah baru saya sadar bahwasanya manusia yang sudah memiliki penghargaan itu akan memberikan hukuman bagi orang lain. Nah, jadi anak sudah terbiasa dengan penghargaan, kemudian kalau tidak ada penghargaan, itu akan berpengaruh, kurang semangat. Juga gak ada hadiahnya, ngapain kita ikut-ikutan kegiatan itu. Itulah kata-kata yang seperti itulah nanti yang merasa dirinya ini dihukum oleh penghargaan. Artinya motivasi eksternalnya itu yang dipakai, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Itu pasti ya, ya. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi diri dari dalam. Ini yang sering, Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, itu aja yang saya sampaikan contohnya, yaitu mereka tergantung akhirnya. Kalau sudah kita kasih penghargaan terus menerus, akhirnya kalau kita nggak kasih begitu tidak ada, maaf itu kalau misalkan nggak ada uang atau hadiahnya, maka anak itu pasti akan merasa kecewa. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Artinya ada kecanduan istilahnya. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Artinya kita termotivasi karena hadiah tadi, penghargaan tadi, bukan dari dalam diri kita sendiri. Untuk apa kita sebenarnya untuk termotivasi itu? Salah satu contohnya mungkin kita kalau mengikuti pelatihan Bapak Ibu,
Kadang-kadang kalau itu pelajar kan pasti dikasih uang transport ya. Nah di situ kadang-kadang ikut saja dia dapat uang nanti. Itu sebenarnya kan tidak boleh. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, penghargaan terhadap uang transport. Padahal kalau nggak dapat uang transport pun kita tidak dapat ilmu yang baru. Malah itu yang paling penting. Nah, itulah bagaimana kita menyadari tindakan yang baik. Jangan sampai tidak menyadarinya. Nah, penghargaan ditanyakan betul. Ya, saya pun sudah mengurangi penghargaan juga kemarin. Alhamdulillah saya pakai. Tetapi kalau sesudah memahami modul ini, saya jadi belajar di sini bagaimana caranya menghilangkan penghargaan itu supaya anak termotivasi sendiri dari dalamnya, bukan karena penghargaan. Karena kalau saya taruhkan penghargaan itu, pasti yang itu aja yang dapat penghargaan. Kalau di kelas saya itu paling kalau nggak aulia ya Irwan yang sering dapat penghargaan. Bahkan saya keluarkan uang kemarin pun buat menarik minat siswa biar mereka itu mau belajar dan menjawab pertanyaan saya itu saya kasih duit. Nah, setelah baca ini rupanya yang saya lakukan itu salah. Dan akhirnya ya itu saya mulai mengurangi untuk penghargaan yang saya berikan. Penghargaan merusak hubungan itu pasti ya Pak ya. Karena kalau sudah timbul kecemburuan pasti hubungannya akan menjauh. Misalkan saya sama Pak Aban ini ada kecenderungan tadi, kita paling kadangnya dia dapat uang, Pak Aban enggak. Otomatis bahkan Pak Aban akan minder dia ini. Nah disitulah hubungan kami akan merenggang jauh. Itulah makanya penghargaan merusak hubungan. Dari kegiatan-kegiatan tadi, di sini diambil sebuah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia inilah yang mempengaruhi bagaimana manusia itu berperilaku dan bertindak. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya seperti kita sendiri ya, makan, minum dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima tentu ya. Karena kita dalam hidup ini tentu kita ingin disayang dan diterima. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi bagaimana manusia itu berperilaku dan bertindak. Nah ini wajib bagi manusia ini terpenuhi. Inilah dasarnya. Nah, yang kebutuhan hidup ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis fisik ya, untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kesehatan, rumah dan makanan. Inilah kebutuhan bertahan hidup. Dari tempat tinggal, kesehatan dan makanan. Ini wajib karena kita makhluk hidup, pasti membutuhkan itu. Yang kedua yaitu kasih sayang. Yaitu anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan banyak orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ini sering terjadi Bapak Ibu ya. Karena dia termotivasi dari gurunya, karena suka, jadi dia merasa diberikan kasih sayang oleh kita. Sehingga siswa tersebut mau dia belajar dengan sendirinya. Inilah namanya rasa kasih sayang. Kalau penguasaan itu Bapak Ibu, nah ini yang sering berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, inilah penguasaan. Kadang-kadang ini harga diri ini pun juga terlalu tinggi juga dalam penguasaan tersebut. Nah dalam penguasaan ini anak-anak apalagi orang tua itu lebih bersifat dengan ingin menguasai sesuatu hal. Ya menguasai sesuatu hal itu pasti muncul pada diri kita.
Kadang-kadang ini kita ingin penguasaan. Oh, si fulan itu punya ini, si fulan itu punya ini. Saya pun harus punya. Nah, itu salah satu bentuk penguasaan terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, namanya bebas ya. Artinya kalau sudah mandiri otomatis kepinginnya semua itu bisa dia lakukan sendiri. Kesenangan, yaitu kebutuhan ada kesenangan, ada kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Pasti namanya manusia juga perlu kesenangan Bapak Ibu ya, apalagi anak-anak keceriaannya tinggi, kadang-kadang dia bermain sedikit aja udah ketawa kalau bapak ya. Nah, mari kita amati Bapak Ibu bentuk kebutuhan dasar manusia dari keempat ayat ini. Nomor 1 Bapak Ibu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya aku harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang dia miliki untuk ingin dia raih? Kesenangan. Oke, kita coba nanti ya. Ada jawabannya. Kita simpan masing-masing. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku padahal aku mau pakai jilid baru loh. Nah, kira-kira kebutuhan ini buat apa? Hah? Iya, masuk ke mana? Ada 5. Perhatian berarti masuk rasa, kasih sayang dan Nomor 3, aku bosan. Masa belajarnya begitu-begitu saja, dengerin ibu guru saja. Berarti ini kebutuhan apa? Aku bosan, berarti itu kenapa ya? Ingin? Iya, kita ingin bebas. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi. Aku sebel padahal, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku. Berarti ini rasa apa yang ingin dia dapatkan? Aku sebel gambarku tidak rapi. Kalimatnya apa itu? Aku sebel gambarku tidak rapi. Jadi dia bentuk marah. Pengen apa ya? Dia pengennya ini dipuji Pak. Masa dipuji ini? Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin teman-temanku ini yang belakang nggak usah dulu, yang depan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Itu sini ya Pak, dengan diri dia sendiri. Karena gambar dia tidak rapi. Ya, berarti ingin masuk ke kesenangan, kebebasan, rasa damai atau kebebasan. Apa Pak langsungnya? Kenyaman. Kenyaman tadi. Bertani itu kasih sayang dan terima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Apa? Penguasaan. Aku sebel lah, aku sebel gambarku tidak rapi. Berarti dia kepingin apa ya? Kepingin bisa, ya kan? Kepingin bisa. Berarti itu masuk apa dia? Penguasaan. Kita coba jawabannya. Aku bosan. Berarti dia kan bosan, kepingin bebas. Ya. Kemudian ibu guru tidak menyukai menyapaku padahal aku ingin pamer sebenarnya dia. Nah, pamer itulah namanya bentuk kasih sayang. Kemudian yang pertama kesenangan. Ini udah nampak ya. Aku harus senang, tidak ada suara. Katanya aku harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini bentuk kesenangan dia. Kesenangan dia adalah menyanyi. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia, disinilah peran yang paling penting terhadap diri kita sendiri nanti ya. Kita tengok. Ada 5 posisi kontrol. Ada yang namanya pendukung, pembuat merasa bersalah, menjadi teman,
pemantau, dan manajer. Ini nanti kita akan pelajari. Inilah posisi kontrol kita nanti sebagai seorang guru, mau menjadi manajer atau sebagai pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau bahkan menjadi seorang penghukum. Mari kita lihat. Ini Bapak Ibu kita pending atau lanjut? Break dulu ya. Ada mau makan dulu ada. Break dulu Bu. Ya. Ya, break dulu kita akan setelah ini Bu ya. Bisa rokok Pak, break dulu. Baik, kita lanjutkan Bapak ya. Nah, ini adalah video tentang 5 teori kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kata dulu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jadi kalau video tadi ini kita memang disarankan di situ untuk memakai posisi manajer dalam menangani setiap kegiatan masalah yang ada di sekolah. Cuma di sini Bapak Ibu kunci dari 5 kontrol ini ada pada sebuah keyakinan. Jadi bagaimana keyakinan yang di awal kita bentuk di kelas dan di sekolah, itulah yang jadi pedoman kita untuk mengarahkan dan membimbing siswa sehingga dia itu mampu menjadi mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat di kelas dan di sekolah. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan ya. Masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini artinya di sini di keyakinan di sinilah yang menjadi kuncinya. Mau kita arahkan kemana anak tersebut? Jadi setiap kegiatan kita harus mengacu pada ini keyakinan tadi. Boleh saya pending? Kita pulangkan namanya.
Masjid for today. See you tomorrow morning with new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Baik, saya itu Bapak Ibu. Ya. Jadi tahapan segitiga survei yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, inilah tahapannya. Jadi tahapan ini digunakan untuk menangani setiap permasalahan yang ada di sekolah. Inilah yang disyaratkan untuk melakukan sebuah restitusi, mencari solusi yang terbaik atas dasar dari tanggung jawab siswa. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yaitu bentuknya bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya di sini kita tahu anak itu pernah melakukan kesalahan. Kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Artinya distabilkan di situ. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti sebenarnya ada juga orang lain yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian dari pertanyaan ini barulah muncul kita ke validasi tindakan. Dari permasalahan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kita bisa mengambil kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kadang-kadang ada anak-anak berkelahi, kita datang ke sekolah, ke kantor, Pak, sekolah berkelahi sama ini, kita panggil. Nah, disinilah cara penanganan untuk anak tersebut. Nah, setelah validasi tindakan yang salah, barulah ke yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan Bapak Ibu, yaitu kita arahkan apa yang sudah kita sepakati di kelas dan di sekolah. Nah, kita kembalikan ke sana sehingga siswa itu sendiri yang akan menemukan solusi bagaimana saya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan. Nah, dari tahapan-tahapan ini kita juga tidak lupa dengan yang namanya 5 posisi kontrol tadi yang disyaratkan, yaitu menjadi seorang posisi manajer. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah, ini menstabilkan identitas yaitu membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Salah satu contoh kalimatnya itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, sebenarnya manusia itu juga banyak salahnya, bagi manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, pernah melakukan hal yang salah, karena Bapak Ibu manusiawi. Nah, ini ada kata-kata atau kalimat yang muncul untuk menstabilkan identitas. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, ini kalimat yang muncul yang kita gunakan Bapak Ibu ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Salah satu contoh misalkan anak-anak itu sedang diejek bapaknya, kan otomatis dia saling mengejek. Nah, ini kan namanya bullying nanti. Nah, disitulah perlunya muncul kalimat, kamu bisa saja kan. Dia lebih bisa lagi, artinya dia gak cuma mulut aja, kadang mau nanti berkelahi pun. Nah, disitulah muncul kalimat-kalimat seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk daripada ucapan. Berarti dia main tangan. Tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, ini namanya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, setiap orang pasti punya alasan. Nah, alasan inilah yang nanti lari ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang mana dia nanti yang diambil? Entah itu penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan.
Yaitu murid melihat kesalahannya berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, nilai-nilai keyakinan ini bisa berhubungan dengan keyakinan kelas, bisa berhubungan dengan keyakinan sekolah, atau budaya yang ada di masyarakat kita. Nah, kalimatnya muncul apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah kalimat yang muncul untuk menanyakan sebuah keyakinan. Barulah setelah itu mereka akan menggali diri sendiri untuk menemukan solusi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan. Nah, untuk memahami ini, kita tengok video yang terakhir ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi itu Bapak Ibu apa namanya penanganan menggunakan cara segitiga restitusi. Nah,
Demikian pemaparan dari saya untuk budaya positif. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Nah, jadi intinya Bapak Ibu, untuk pendalaman budaya positif ini kita harus membuat yang namanya sebuah keyakinan, entah itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, itulah yang menjadikan dasar kita bagaimana untuk penanganan terhadap siswa yang bermasalah atau melakukan kegiatan yang tidak benar. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kegiatan refleksi Bapak Ibu, kira-kira hari ini apa yang sudah kita pelajari? Boleh tunjuk tangan. Kegiatan refleksi kita. Nah, hari ini kita belajar apa? Kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Baik, terima kasih. Dari yang lain mungkin ada yang menambahkan? Hari ini saya belajar ini. Ya, udah lihat silakan. Dan penambahannya kita juga sudah belajar budaya positif, yaitu ada 2, peraturan dan keyakinan. Masalah dan Dan di sini peraturan itu diubah menjadi sebuah keyakinan. Iya, Pak. Mungkin ada yang lain mau menambahkan hari ini belajar apa? Tadi Bu Tika belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian budaya belajar tentang peraturan yang berubah menjadi sebuah keyakinan kelas atau sekolah. Mungkin dari yang lain, ayo silakan. Hari ini belajar apa yang kita dapatkan hari ini? yang kita dapatkan hari ini adalah masalah segitiga restitusi. Kemudian yang menstabilkan tindakan dan validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Berarti ada 3 Bu ya? Iya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Pak Abang, kira-kira ini belajar apa Pak Abang? Ada satu yang belum sampai. Hari ini Kelasnya. mendapatkan pelajaran tentang keyakinan mulai dari diri sendiri, Pak. Keyakinan mereka itu sendiri. Terima kasih. Kita ada yang lain? Bu Rina, kan? Hari ini Ibu belajar apa? Hari ini kita mendapatkan dari pembelajaran ini 5 posisi kontrol yang mengontrol diri. Pertama itu penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer yang dapat Baik, terima kasih atas refleksi hari ini. Kira-kira Bapak Ibu merasa senang, puas atau bagaimana dengan kegiatan ini? Baik. Jadi harapan saya Bapak Ibu untuk kegiatan kita, mari kita tanamkan budaya positif di sekolah kita, yaitu dengan cara kita buat sebuah keyakinan dulu di kelas kita. Ya, nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja dulu, baru kita terapkan. Nah, itu harapan saya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan hari ini bermanfaat, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.